Oke, terus kena TV malah belakang. Aku berdua sama dia itu saya berdua sama ketum. Ya, pakai mic ya Pak. Siap Bapak. Pak Syabani tadi ditanya oleh yang Majelis Hakim, Bapak pekerjaan Bapak sebagai PNS Kasubdit Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan BLU 3 Pak ya. Iya. Terkait pekerjaan Bapak. Terkait pekerjaan Bapak ini memang Bapak beberapa tahun bergelut di ini sebagaimana di BAP nomor 5 yang pertama Pak ya di halaman 2. Ini ada jabatan-jabatan Bapak, terakhir Bapak Kasubdit Pembinaan. Tadi sudah ditanyakan, sebelumnya ada Kasubdit Peraturan dan Organisasi Teknis PK BLU ya Pak. Betul Pak ya. Baik, tentunya Bapak tadi sebelum memberikan keterangan di penyidikan, Bapak juga mendapat surat tugas Pak ya. Surat tugas dari instansi Bapak ini terangkan di poin 7. SK176 sekian tanggal 16 November 2020. Betul Pak ya? Betul. Begitu juga dengan hari ini. Baik, selanjutnya ini tentang keahlian Bapak, Pak. Ini kalian Bapak kan dihadirkan sini akan memberikan keterangan tentang BLU, Pak. Memberikan tentang BLU, apa sih itu tentang BLU? Ya. Baik, sebelumnya ini Bapak punya riwayat keahlian tertentu mengenai tentang BLU itu sendiri, Pak? Ya, saya ditugaskan di PPK BLU sebetulnya sudah cukup lama ya sebelum di jabatan ini. Yang di jabatan ini kan sekitar 2 tahun, ya. Sebelumnya 6 tahun masih Direktur PPK BLU, kemudian 10 tahun yang lalu saya di eselon 4-nya juga masih di Direktur PPK BLU. Baik, ini Bapak terangkan di poin 5 ini Pak ya, di poin 5, di poin A sampai G ini Pak, 5 yang kedua, ini poin 5-nya ada 2 memang Pak. Ini 5 yang kedua, Bapak pengalaman sebagai pembina terlibat dalam pengelolaan BLU dan seterusnya, sampai terakhir jadi tim harmonisasi PAK Undang-Undang 9 tahun 2018 tentang PNBP itu Pak ya, termasuk ada BLU di dalamnya Pak. Betul Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, ini soal pengalaman Bapak juga pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan terkait dengan BLU ya Pak. Betul Pak. Betul Pak ya, ini di poin 6 Bapak menerangkan tentang kasus gugatan yang di UMKM ya Pak, di Kementerian Koperasi Pak. Betul Pak ya, dan UKM terkait pencopotan dari Dewas BLU di Petun, Jakarta. Betul. Ini bukan sidang yang pertama Pak ya, walaupun beda sidang itu di Perdata, ini sidang tipikor Pak. Iya betul. Baik, singkat saja Pak, langsung saja. Ini Bapak mengenai tentang BLU Pak. BLU ini sebenarnya apa sih Pak? Sejarah berdirinya BLU, coba Bapak terangkan secara singkat sejarah berdirinya BLU. Terus latar belakangnya apa nih sehingga kok ada timbul BLU seperti itu Pak? Silakan Pak. Ya. Terima kasih, mohon izin Pak Hakim, para penasihat hukum saya menyampaikan memberikan jawaban. Badan Layanan Umum pada dasarnya kalau kita melihat di struktur keuangan negara sebetulnya sebagai subjek yang melakukan tindakan keuangan negara. Jadi kalau kita mengatakan mungkin secara umum kita mengenal kantor pemerintah yang sebagai mengeksekusi kegiatan-kegiatan pemerintah, seperti itu juga yang dilakukan oleh BLU. Namun dalam prosesnya kemudian kantor pemerintah ini atau bahasanya kita mengenalnya instansi pemerintah. Ya, sebagai instansi pemerintah kemudian ada instansi pemerintah yang tidak bisa melakukan tugas-tugasnya secara optimal jika dia tidak diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Kalau dia tidak diberi kewenangan itu, maka dia tidak bisa optimal dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Nah, ketika suatu lembaga itu atau suatu instansi pemerintah itu diberi kewenangan itu, kita menyebutnya sebagai Badan Layanan Umum. Ini ada dasar hukumnya di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagai bagian dari konsep Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, memberikan ruang itu kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fleksibilitas atau memberikan sebagian kewenangannya kepada instansi pemerintah tersebut yang kita beri nama Badan Layanan Umum. Demikian Bapak. Begitu Pak ya. Itu Bapak jelaskan di poin 9 di BAP Bapak nih. Ya. Tadi Bapak ceritakan secara singkat nih bahwa latar belakangnya pembentukan BLU antara lain di bab 12 Undang-Undang 1 2004 Pak ya, 168 dan 469. Begitu ya Pak. Kemudian diatur mengenai penegasan bahwa kekayaan BLU merupakan kekayaan negara, tidak dipisahkan. Pemisahan kewenangan pimpinan BLU, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan perlakuan pendapatan dan belanja BLU. Begitu Pak? Betul. Betul Pak ya, secara lengkapnya. Lantas itu kan dari undang-undang itu sendiri Pak. Tadi Bapak bilang bahwa itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan tentang pengertian tentang BLU sendiri Pak. Ya. Apakah lantas tindak lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan Pak? Ya, dilanjutkan. Jadi kalau kita bicara dari struktur undang-undangnya,
Itu diamanahkan di Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1, kemudian dilanjutkan 1/2004 Pak ya? ya Undang-Undang 1 tahun 2004, kemudian dilanjutkan dengan PP 23 tahun 2005 yang diperbaiki dengan PP 74 tahun 2012 kalau saya tidak salah. Betul Pak. Kemudian di dalam PP itu mengamanatkan banyak sekali peraturan Menteri Keuangan. Ya, dia memberikan misalnya tentang bagaimana memberi remunerasi, bagaimana cara menetapkan BLU, itu kemudian kita tetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan yang isinya tentu lebih teknis daripada yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Demikian Pak. Itu ya. Apakah salah satunya peraturan Menteri Keuangan itu yang tadi Bapak sebutkan, salah satunya adalah PMK nomor 129 Pak? Ya. Tentang pedoman pengelolaan badan dan layanan umum itu Pak ya? Ya. Salah satunya ya. Baik. Selanjutnya Pak, terkait dengan BLU itu sendiri Pak. Tapi Bapak bisa menjelaskan nih syarat pendirian BLU Pak. Itu apa saja sih Pak? Ya. Terima kasih, saya melanjutkan penjelasan tadi ya yang soal PMK 129 karena sudah ditanyakan oleh Pak Jaksa tadi, penuntut umum. PMK 129 itu kan baru kita keluarkan tahun 2020 ya. Itu merupakan rangkuman dari beberapa peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau dibilang salah satu ya, karena mungkin boleh jadi nanti akan ada PMK yang lain yang juga menjadi turunannya. Baik. Nah, kemudian tadi yang tanya. Salah satunya apa Pak? Sebelumnya salah satunya ada juga PMK nomor 8 tahun 2006 Pak. Ya, itu betul. Tentang apa Pak? Itu tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi di dalam pengadaan barang jasa tentang BLU. Iya. Dalam BLU Pak ya? Yang ada di BLU. Iya. Baik, itu Pak. Tadi saya tanyakan pada Bapak, ini syarat-syarat suatu instansi pemerintah Pak menjadi BLU Pak. Singkat saja Bapak ceritakan. Ya, persyaratannya kalau di dalam regulasi yang kita buat, yang kita susun berdasarkan undang-undang, paling tidak memenuhi 3 persyaratan. Persyaratan pertama adalah memenuhi persyaratan substansi, kemudian memenuhi persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi. Persyaratan substansi adalah bahwa memang lembaga itu memberikan layanan kepada masyarakat. Ada beberapa jenisnya, model layanannya seperti apa. Apakah dia menghasilkan barang dan jasa, apakah dia melakukan pengelolaan keuangan, atau dia melakukan pengelolaan kawasan. Itu nanti ada contohnya kalau ingin dalami. Kemudian persyaratan teknis, bahwa dengan jadi BLU memang dia akan mengupgrade layanannya, akan meningkatkan layanannya. Ketiga adalah terkait dengan persyaratan administrasi. Ya, biasa kita di birokrasi ada administrasi, mereka harus punya laporan keuangan, kemudian ada menyediakan SPM dan beberapa pelatihan yang mungkin saya nggak tahu ya di BAP saya sebutkan. Ya, itu Pak ya. Ini secara lengkapnya Bapak terangkan. Ya. Itu kan secara singkatnya Pak. Lengkapnya di Bapak terangkan di bab 11 Pak ya. Ya. Apa benar itu semua diterangkan di dalam PP 23 2005 di dalam pasal 4-nya Pak? Ya, di PP 23 ada disebutkan, tapi kemudian kita perjelas dengan PMK-nya, kemudian kita perbaiki lagi PMK itu dengan tadi yang Bapak sebutkan di PMK 129. Oh gitu ya. Jadi sudah 3 kali paling tidak di. Tapi awalnya itu adalah dari PP 23 2005. Betul. Dari situ Pak ya. Baik. Selanjutnya Pak, ini terkait dengan tentunya tadi ada juga pembentukan, ada juga soal pembubarannya Pak. Syarat-syaratnya diterangkan juga dalam PP-nya Pak ya. Iya. Itu Pak ya. Ini Bapak terangkan di dalam PP 12 ini Pak, di pasal 6 itu diterangkan di situ ya. Ya. Salah satu syarat-syaratnya di situ Pak, nomor 6 PP 23 2005. Baik, tidak panjang lebar. Selanjutnya Pak, ini kalau soal anggaran Pak, anggaran BLU itu sendiri Pak, ini sumber anggaran BLU, bisa hidup ini BLU, dari mana Pak sumber anggarannya Pak? Layaknya instansi pemerintah, mestinya anggaran dari Badan Layanan Umum itu mestinya dibiayai dari APBN. Ya. Kemudian APBN sendiri kan sumbernya banyak ya, bisa dari pajak, penerimaan anggaran bukan pajak, bisa hibah dan sebagainya. Nah, khusus terhadap BLU, anggarannya itu apapun judulnya dia disebut sebagai APBN, tetapi pintu masuknya boleh jadi kita sebut sebagai rupiah murni yang nanti dicairkan dari kas negara, atau dia dari layanan yang diberikan kemudian bisa menghasilkan penerimaan. Itu kita sebut sebagai sumber anggaran bagi dia, itu bisa digunakan untuk anggaran BLU tersebut. Namun demikian itu tetap kita anggap sebagai APBN. Gitu Pak ya. Ini di dalam pasal 14 PP 23 2005 diterangkan nih Pak, coba saya bacakan.
Ya. Satu, penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU. Ya. Maksudnya bukan, ini ada penjelasannya juga Pak. Ya. Dan penjelasannya bukannya seperti APBN murni yang langsung dapat Betul. begitu Pak ya. Ya. Ini kan dari bantuan dari kredit seperti Betul. itu Pak. Dalam penjelasannya. Kedua, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh operasional BLU. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi tadi yang kita sebutkan, salah satu persyaratan substansi dari BLU adalah BLU itu memberikan layanan. Dan ketika BLU itu memberikan layanan, BLU itu dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan atas layanan yang dia berikan. Nah, penerimaan itu menjadi penerimaan bagi BLU yang kemudian bisa digunakan sebagai sumber anggaran BLU untuk melakukan kegiatannya. Demikian Pak. Gitu ya. Baik, selanjutnya Pak di poin angka 3-nya, hibah juga bisa Pak ya? Bisa. Hibah ya. Saya berikan contoh yang gampang adalah rumah sakit. Rumah sakit pemerintah rata-rata adalah badan layanan umum. Jadi rumah sakit misalnya ini rumah sakit Baik daerah maupun pusat Pak ya? yang kalau daerah ya bisa daerah bisa pusat. Kemudian dia punya ruangan, dia kerjasama kepada vendor peralatan kesehatan, itu sering terjadi kerjasama. Kemudian di ruangan ini mereka memberikan layanan kepada masyarakat. Atas kerjasama itu BLU bisa dapat penerimaan. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang kita sebut sebagai bentuk kerjasama. Itu yang contoh yang paling gampang. Begitu Pak ya? Ya, ini kalau di penjelasannya di ayat 4-nya semacam kayak sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung ya. Intinya usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan itu di step BLU. Jadi kerjasama itu boleh jadi tidak berhubungan langsung dengan layanan. Kalau tadi kan yang berhubungan langsung, kayak rumah sakit, kemudian bekerja sama seperti itu. Nah, yang tidak berhubungan langsung misalnya di rumah sakit itu kemudian ada beberapa rumah sakit yang punya lahan cukup luas, kemudian lahan itu dimanfaatkan untuk parkir atau digunakan untuk layanan perbankan. Kita terjadi kemudian kerjasama sewa tempat dan sebagainya. Ya, intinya yang bukan fungsi utama dari itunya Pak ya. Fungsi utama rumah sakitnya maksud saya tadi contohkan. Ya, baik, selanjutnya Pak. Ini tata cara itu kan soal nanti kan BLU kan ada pendapatan tersendiri Pak. Ini pendapatan BLU itu sendiri, itu prosesnya bagaimana? Cara penganggarannya gimana Pak? Cara pelaporannya, apakah nanti dilaporkan ke dalam BLU, nanti selanjutnya dilaporkan ke KPPN, atau bagaimana Pak? Ya. Instansi pemerintah, sekali lagi, karena ini konteksnya masih tetap APBN, pada awal tahun mereka membuat rencana bisnis anggaran. Iya. Itu mereka membuat rencana, kira-kira apa yang akan mereka terima dalam 1 tahun anggaran, dan apa yang akan mereka belanjakan. Perencanaan-perencanaan itu mereka tuangkan dalam perencanaan, ya, dalam dokumen perencanaan yang kemudian akan disahkan menjadi apa yang disebut daftar isian pelaksanaan anggaran. Itulah kemudian yang akan menjadi pedoman apa yang akan mereka lakukan dalam 1 tahun anggaran. Termasuk bagian penerimaan di dalam RPA mereka merencanakan akan terima seperti apa. Tentu penerimaan itulah yang nanti akan terrealisasikan, ya kan? MIPA di halaman 8, mekanisme di paragraf kedua, mekanisme pencatatan pendapatan BLU melalui pengesahan ke KPPN Mitra, di mana BLU berlokasi. Pengesahan KPPN tersebut merupakan cara untuk pencatatan pendapatan BLU sebagai pendapatan negara. Ya. Begitu Pak ya? Ya, itu begini mungkin saya tambahkan penjelasan dari yang ada di situ. Terhadap penerimaan, ya, secara umum penerimaan negara itu kan diterima oleh kas negara, dicatat oleh negara, disimpan uangnya oleh negara, nanti dibelanjakan. Nah, terhadap BLU inilah yang salah satu bentuk fleksibilitasnya. Mereka terima dan itu mereka bisa belanjakan. Tapi atas penerimaan itu mereka dicatatkan di dalam APBN. Sehingga nanti kalau kita bikin laporan keuangan pemerintah, dia akan muncul sebagai penerimaan negara. Dia datang. Nah, mekanisme yang kita pilih adalah dengan menggunakan kantor pelayanan perbendaharaan negara yang ada di berbagai provinsi, di beberapa daerah, walaupun tidak seluruh kabupaten kota, tapi hampir semua provinsi itu ada kantor kita. Di sana mereka mencatatkan, tentu ada prosedurnya ya, tapi melalui proses itulah
kita mencatatkan penerimaan yang dilakukan oleh BLU tadi maupun belanja yang dilakukan. Itu Bapak. Itu ya. Baik, tadi Bapak jelaskan bahwa pada awal tahun dari BLU itu membuat kayak semacam Pak Renstra tadi Pak. RBA. RBA Pak ya. Anggaran. Jika ada kegiatan yang tidak ada dalam RBA itu tersebut Pak, ya, di dalam BLU, bisa tidak dilakukan oleh BLU tersebut Pak? Ya, RBA tentu bukan dokumen yang mati ya. Iya. Dia sebuah dokumen perencanaan yang dimungkinkan untuk direvisi. Ya, jadi di dalam perjalanannya dia direvisi, tetapi setelah dia direvisi baru bisa dilakukan di dalam RBA. Jadi RBA itu adalah sebuah rencana bisnis yang akan menjadi panduan bagi BLU untuk melakukan kegiatan itu. Jadi kalau ada di dalam 1 tahun itu kegiatan yang belum ada di RBA, ya itu harus direvisi dulu, ada prosedurnya. Iya. Jika direvisi tetap tidak ada, tapi tetap dilakukan BLU tersebut gimana Pak? Ya ini tentu satu kekeliruan ya. Iya. Ketika mereka melakukan kegiatan yang tidak ada di dalam rencana bisnis anggaran mereka. Iya. Kalau dari yang saya tahu, saya baca ini Pak, ini RBA ini bisa per 3 tahun, walaupun tiap tahunnya dijalankan Pak ya, per 3 tahun, betul Pak? Per 3 tahun itu ada Pak, rencana jangka menengahnya, jangka panjangnya seperti itu Pak? Itu maksudnya tidak di RBA Pak, kalau di RBA itu tahunan, tapi kalau rencana yang 5 tahunan sebetulnya, itu adalah rencana strategi bisnis. Jadi RBA ini nanti menjadi rencana di setiap tahunnya, yang akan dituangkan, yang akan dilakukan. Baik, baik. Beranjak ke tadi turunan dari PP 23/2005 Pak terkait dengan PMK 8/2006 Pak tentang PBJ Pak. PBJ dalam BLU itu sendiri Pak. Ini Bapak bisa ceritakan singkat Pak. Ini latar belakangnya apa sih Pak? Kok di dalam BLU-nya ada PBJ itu sendiri Pak? Gimana Pak? Iya, sebagai instansi pemerintah mestinya dia mengikuti aturan besar pemerintah ya. Aturan besar pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa, pemerintah mengatur bagaimana pengadaan barang dan jasa pemerintah itu dilakukan. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ketika suatu lembaga menjadi BLU, dia diberikan beberapa fleksibilitas. Antara lain, melalui peraturan pemerintah itu diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Ini tujuannya tidak lain adalah supaya bisa mereka memberikan layanan lebih baik, lebih mudah, lebih fleksibel, lebih mencapai pada tujuan. Nah, kemudian dirincikan bagaimana kebijakan memberikan fleksibilitas itu kita tuangkan di dalam PMK 08 tahun 2006 Pak ya? Ya. Baik, ini kalau di poin 14 yang diterangkan bahwa latar belakangnya itu adalah sebenarnya adalah dari amanat pasal 20 ayat 2 PP 23/2005 yaitu mengenai perlunya diatur mengenai pelaksanaan kewenangan pengadaan PBJ pada BLU di mana pengadaan barang jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomi sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Begitu Pak? Betul. Betul ya? Baik. Ini juga dalam penjelasan PP 23/2006 dinyatakan bahwa BLU menerapkan paradigma mewirausahakan pemerintah dengan pendekatan agensification yang tidak hanya dituntut pengelolaannya dengan efektif tapi juga harus berperilaku efisien. Ya. Begitu Pak? Ya betul. Baik. Tadi Bapak singgung tentang fleksibilitas Pak. Fleksibilitas. Ini maksud dari fleksibilitas itu kan tertuang juga di dalam PMK 8/2006 Pak ya. Ya. Kalau saya lihat dari sini ini bunyinya ada di pasal 4 Pak. Pasal 4 ayat 1 Pak. Ya. Dari PMK tersebut Pak. Mana bunyinya? Saya bacakan terhadap BLU dengan status BLU secara penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud di pasal 3 bila terdapat alasan efektivitas atau efisiensi. Ini fleksibilitas ini maksudnya gimana Pak? Pengadaan barang dan jasa itu kan kalau untuk pemerintah ada aturannya ya, yang pada waktu itu adalah Kepres, kalau tahun ini kan ada Perpres 16 ya. Kalau waktu itu kalau saya tidak salah karena sempat ganti itu Kepres 80 kemudian Perpres 70. Saya nggak tahu mana yang lebih dulu. Saya pada waktu itu ada Kepres yang menurut pemahaman pada masa itu dianggap relatif lebih tidak sederhana. Kan selalu dirubah-rubah itu. Nah, BLU menjadi tidak optimal dalam melakukan kegiatannya kalau dia mengikuti itu. Ya, jika untuk beberapa kegiatan dia tidak optimal. Kemudian jika dipandang itu tidak optimal, maka dia diberikan fleksibilitas untuk tidak mengikuti prosedur yang ada di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut. Kira-kira begitu landasan pemikiran pada waktu itu. Begitu Pak ya.
Soalnya di pasal 3-nya di PMK tersebut bunyinya begini Pak, pengadaan barang atau jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ini barang atau jasa pemerintahnya mengikuti tahunnya ya Pak, ini kan 2006 Pak, masih pakai Kepres yang 80 2003 Pak. Begitu nanti berubah di tahun 2010, 54 2010 itu mengikuti Pak. Sebetulnya di dalam PP itu tidak menyebutkan kita kepada Kepres nomor berapa. Kita hanya menyebutkan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berarti itu mengikuti aturan yang ada Pak ya. Ada perubahan yang mengikuti aturan yang ada tahun 2010. Gitu Pak ya. Baik Pak. Selanjutnya tadi diterangkan juga ada BLU statusnya secara penuh. Emang ada pengertian Pak? BLU secara penuh atau ada juga BLU secara bertahap? Itu ada Pak perbedaannya Pak? Ada. Pada masa itu memang ketika kita membentuk BLU, ada lembaga pemerintah atau instansi pemerintah yang ingin sekali menjadi BLU atau memandang kegiatannya itu akan lebih efektif kalau dibentuk BLU. Tetapi sebetulnya dari hasil kajian kita, kajian terhadap dokumen administrasi ataupun terhadap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, kita melihat bahwa mereka belum layak menjadi BLU sepenuhnya. Jadi ada beberapa bagian dari yang mereka terima itu mereka harus tetap disetorkan ke kas negara. Itu Pak ya? Ya, antara lain seperti itu. Kalau kita menyebutnya sebagai BLU bertahap. Jadi waktu itu ada BLU bertahap, BLU penuh. Kalau penuh, mereka bisa menggunakan semua pendapatan mereka. Gitu, tentang fleksibilitas itu sendiri Pak. Baik, ini kalau Bapak katakan di sini di BAP 16 Pak, mengenai bahwa pengertian fleksibilitas adalah keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengadaan barang atau jasa yang sumber dananya dari PNBP BLU sebagai pengecualian atau pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Gitu Pak? Iya, betul. Fleksibilitas sendiri diterangkan ini dalam pasal 4 di PMK itu sendiri Pak ya, 8/2006 ya? Iya. Baik. Selanjutnya juga ini BLU 20 yang pertama Pak, 20 yang pertama ini di BP-nya 20-nya 2 kali 20, 21, 20 yang pertama di halaman 7, ini jawaban Bapak tentang fleksibilitas itu sendiri Pak ya? Iya. PMK 8 menjelaskan bahwa syarat suatu BLU dapat menggunakan fleksibilitas dalam pengadaan barang atau jasa. 1. Sumber dana berasal dari PNBP BLU. 2. Terdapat alasan efektivitas dan efisiensi. Betul Pak? Betul. 3. Fleksibilitas dituangkan dalam ketentuan peraturan pengadaan PBB yang ditetapkan oleh pemimpin BLU. Kita memperlakukan prinsip-prinsip transparansi, adil, tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang sehat. Betul. Betul itu Pak? Betul. Baik. Apakah ini artinya istilah fleksibilitas itu sendiri atau bisa menggunakan PBJ di luar dari yang aturan pemerintah yang tadi Pak, PBJ yang pengadaan barang pemerintah yang sesuai pasal 3, si BLU ini bisa menggunakan fleksibilitas kalau anggarannya itu berasal udah masuk dulu jadi anggaran BLU tersebut Pak, baru dia bisa menggunakan fleksibilitas ini Pak. Itu kita menyebutnya sebagai PNBP ya. Jadi transfer itu ketika itu nanti akan kita catatkan sebagai PNBP atau secara secara akuntansi, kan akuntansi itu ada yang basis cash dan basis accrual gitu ya. Kalau dia secara basisnya akan kita akan sebagai penerimaan PNBP, akan diakui sebagai penerimaan PNBP, maka dia bisa dilakukan fleksibilitas itu sendiri Pak. Fleksibilitas ini bisa kita manfaatkan. Iya, bisa melakukan, maksudnya bisa melakukan PBJ di luar PBJ pemerintah yang tadi Pak ya. Iya. Gitu. Kalau tidak menggunakan dana BLU sendiri Pak, dana belum ditetapkan jadi PNBP BLU itu sendiri Pak. Apakah PBJ di dalam BLU harus mengikuti PBJ yang dari pemerintah Pak? Mohon maaf, dari PMK-nya bunyinya begitu Pak. Saya kurang jelas ini. Enggak, maksud saya gini Pak. Syarat untuk menggunakan fleksibilitas itu adalah sumber dananya salah satunya berasal dari PNBP BLU Pak. Iya. Ya Pak ya. Jika si dana ini belum menjadi PNBP, belum menjadi PNBP dari BLU, maka pengadaan tidak berlaku fleksibilitas Pak. Saya agak confused mengatakan sesuatu ini belum jadi PNBP. Kalau kita belanja kan ada uang nih. Ya kan, kalau kita mau belanja kan ada uang yang kita belanjakan atau ada kredit yang akan kita pakai untuk belanja. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita menyebutnya disebut sebagai PNBP itu boleh jadi apakah dia sudah masuk di kas atau memang sudah diperjanjikan untuk kita gitu loh.
Jadi kira-kira gitu. Kalau dia memang itu nanti akan menjadi penerimaannya si BLU, maka kita menganggapnya sebagai itu adalah penerimaan negara bukan pajak sudah milik BLU. Baik. Jadi kita bukan, kalau tadi kan ditanyakan seolah-olah kas ya. Kita berbasis kas atau berbasis apa ini? Berbasis accrual gitu. Kalau berbasis kas, PNBP-nya tentu tidak, BLU ini kan tidak berbasis kas, bukan berarti terus ada uang baru dibelanjakan, tidak semata-mata itu. Kira-kira seperti itu. Tapi intinya sumber dana yang berasal dari PNBP BLU itu bisa fleksibilitas itu jika sumber dananya berasal dari PNBP. Seperti itu Pak ya? Baik. Selain itu Pak, bahwa dalam pelaksanaan prinsip fleksibilitas tersebut, apakah BLU itu perlu membuat SOP tertentu Pak untuk pelaksanaan prinsip fleksibilitas itu sendiri Pak? Ya, sederhananya seperti itu ya. SOP itu kan istilah umum ya. Dia membuat tata cara lah, bahasa lainnya mungkin tata cara. Kalau di berita acara saya sebut SOP, tapi lebih persis mungkin katanya dia harus membuat tata cara. Jadi ada sebuah proses yang harus dilakukan sebelum menentukan siapa yang akan melakukan PBJ tersebut. Baik, kalau misalnya saya ambil contoh tadi kan Bapak pernah ada kasus yang soal UMKM di Kementerian Koperasi Pak ya? Iya. Ya itu kan ada BLU sendiri Pak, BLU LPDP sendiri yang membuat SOP-nya itu BLU LPDP atau Menteri Koperasinya Pak, atau atasannya lagi Pak? Begini, kalau terkait dengan itu, BLU sendiri kan kalau kita di AUP ya, ada kewenangan yang diberikan, ya, apakah diatribusi dan sebagainya. Nah, kalau tusinya yang diberikan oleh pimpinan kementerian itu sudah diberikan, misalnya kalau kita bicara di LPDP, kita bicara tentang penyaluran kredit. Jadi Menteri Koperasi mengatakan kalau mau beli, dia mengatur berapa tingkat bunga, siapa yang menjadi target penerima, itu diatur. Kemudian Menteri Koperasi memberi arahan apa yang akan dilakukan. Dalam konteks itu maka pimpinan BLU, pimpinan LPDP bisa melakukan hal itu. Dia membuat proses seperti apa, mereka menetapkan siapa yang mau jadi target penerima kredit dan seterusnya. Gitu Pak. Gitu ya. Baik. Selanjutnya Andi, ini Andi juga menerangkan di dalam BAP 20 di dalam BAP 20 yang kedua di halaman 8. Ini kan ahli ditanyakan oleh penyidik yang dilakukan BLU dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nih ahli menjelaskan panjang lebar. Di sini juga balik lagi ke ada pasal 14 PP 23 2005 menyebutkan bahwa BLU selain memperoleh pendapatan dari sumber dana rupiah murni APBN, dapat memperoleh pendapatan dari ini tadi ya, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama BLU yang tadi Pak ya, benar ya. Baik, ini maksudnya Pak, BLU itu tidak semata-mata nih jawaban paragraf terakhir dari keterangan ahli, BLU itu tidak semata-mata mencari keuntungan. Ini kan pengertian BLU juga begitu Pak, tidak mencari keuntungan. Ini maksudnya apa sih Pak? Ya, jadi BLU ya sebagai instansi pemerintah, BLU itu bukan ditujukan untuk memberikan keuntungan, tidak tujuannya untuk memberi keuntungan. Artinya boleh jadi dalam proses memberikan layanan, boleh jadi layanan itu pemerintah malah rugi gitu. Boleh jadi biayanya lebih tinggi daripada layanan yang diberikan. Jadi kalau kita bicara praktek bisnis yang sehat, kan harusnya tidak dilakukan kegiatan itu. Tapi karena ini pemerintah, BLU boleh melakukan itu, karena toh nanti dia akan dibiayai juga oleh pemerintah melalui APBN. Gitu ya, karena kan balik lagi ke pemerintah nanti keuntungannya begitu ya. Ini ahli, saya menanyakan ini di BAP ahli nomor 22 Pak, terkait dengan pasal 9 PP 23 2005 Pak, menjelaskan bahwa BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang jasa layanan dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil perinvestasi dana yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Ini gimana Pak? BLU bisa ditetapkan dalam bentuk tarif, ini gimana Pak? Ya, jadi layanan-layanan yang diberikan oleh BLU itu kan ada harganya, karena atas layanan itu orang akan membayar, maka tarifnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi nanti tetap dari BLU juga mengajukan kepada kementeriannya kepada Menteri Keuangan, kita akan bahas bersama berapa atas layanan-layanan yang diberikan itu, kita beri harga berapa, masyarakat bayar berapa atas layanan itu. Itu ya? Ya. Mengenai BLU ini bisa menetapkan dalam bentuk tarif Pak, umpama BLU itu melakukan suatu kegiatan Pak, apakah harus ada dalam bentuk suatu hitam di atas putih, ini kamu
suatu instansi atau apapun kepada masyarakat jika harus ada kesepakatan dulu Pak bersama dengan tertera di dalam perjanjiannya itu tarifnya berapa? Seperti itu nggak Pak? Ya, berapa kan kalau layaknya sebuah perjanjian mesti ada ya. Perikatan ya, mesti ada. Harus tertera tarifnya berapa? Dan kewajiban dari kedua pihak. Karena tidak semua layanan dari BLU itu bisa ditarifkan. Iya. Bisa langsung Menteri Keuangan nggak sanggup juga tuh dari sekian ribu layanan terus kemudian kita tarifkan. Ada beberapa yang memang kita delegasikan kepada pimpinan BLU dalam bentuk seperti kerjasama. Mereka melakukan kontrak, ya tentu perikat. Layaknya perikatan ada kewajiban, ada hak dan kewajiban, siapa mendapat apa dan siapa membayar berapa. Baik, ini ahli. Ini ada keterangan ahli di bagian 22 di bagian paragraf yang terakhir yang menarik ahli. Ahli bilang begini bahwa untuk pelayanan secara swakelola oleh BLU kepada instansi pemerintah lain sampai dengan tahun 2015 belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Begitu. Mohon ulangi. Bahwa untuk pelayanan secara swakelola Pak, swakelola antara BLU dengan instansi pemerintah atau dengan yang lainnya Pak. Ya. Ada tidak aturan tersendiri Pak atau regulasi yang mengatur tentang swakelola antara BLU dengan instansi pemerintah lainnya? Ya, itu maksudnya begini, kan kalau dari aturan umum kita bikinkan aturan khusus. Itu kami ingin mengatakan bahwa aturan yang ada adalah masih bersifat umum. Jadi tidak khusus BLU. Kalau seperti itu, maka BLU harus mengikuti ketentuan yang umum. Kami belum mengeluarkan regulasi itu. Belum ada Pak ya? Ya. Belum ada. Baik, terkait dengan BLU di 8 Pak, Puspategan Pak. Bapak pernah dengar Pak? Pernah dengar ya. Baik. Ahli tahu kenapa dibentuk Puspategan ketika itu Pak? Di dalam 8 itu sendiri Pak. Ahli mengetahuinya tidak? Saya kalau dibentuknya Puspategan nggak tahu. Oh tidak tahu ya. Baik. Lantas di dalam Puspategan itu sendiri Pak, ini ada pertanyaan, ini jawaban ahli juga di poin 24. Ada peraturan Kepala Puspategan nomor 4 tahun 2012 tentang ketentuan pengadaan barang dan jasa bagi pusat pemanfaatan teknologi di Dantara. Menurut ahli Pak, apakah cukup PBJ, ketentuan tentang PBJ yang tadi tentang ada SOP-nya segala macamnya, itu cukup hanya dengan keputusan Kepala Puspategan nomor 4 tahun 2012 itu sendiri Pak, terkait sebagai dasar dalam menerapkan prinsip fleksibilitas yang tadi Pak? Saya belum baca keputusannya ya, tapi PMK kita menyebutkan bahwa pimpinan BLU diberi kewenangan untuk membuat tata cara yang saya sebut tadi. Jadi saya untuk mengatakan cukup atau tidak mungkin saya baca. Kebetulan mungkin saya baca dulu, tapi saya belum baca apakah keputusan itu berisi tata cara seperti yang diinginkan oleh PMK 8. Saya belum bisa jawab. Baik ya. Ini kalau ahli bilang di sini di PP 24 di kalimat keduanya menurut saya perlu ditetapkan SOP, tetap SOP yang tadi Pak ya, sebagai petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang lengkap sehingga penetapan keputusan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang di dalam prosesnya itu didukung dengan alat atau kertas kerja dan seterusnya Pak. Itu benar ya? Karena ahli itu ya. Betul. Baik, selanjutnya Pak. Tentang ahli kan tadi sudah lama ya sebagai di BLU di Kementerian Keuangan yang kami ketahui apakah BLU Puspategan 8 itu sendiri Pak itu masih eksis nggak sampai sekarang Pak atau masih ada atau sudah dibubarkan Pak? Kalau secara BLU-nya terhitung 2017 ya. Jadi kewenangan yang kita berikan sudah kita cabut, jadi artinya Puspategan kalau masih ada sekarang ya, karena saya nggak ngikutin Puspategannya, tapi Puspategan akhirnya sudah di luar dari bukan binaan kami lagi sejak 2017 karena sudah tidak jadi badan layanan umum. Oh iya. Oh ini kalau BLU di bawah binaan Bapak Pak ya? Ada laporan seperti kalau itu ya? Kalau di BLU sampai laporan keuangan kita ikutin Pak. Baik, ini syarat-syaratnya saudara ahli jelaskan di poin 25 Pak. Ya. 25 di halaman terakhir, halaman 10. Nah ada beberapa poin A-nya antara lain berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat PPKBLU, tahun 2012 disimpulkan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU pada BLU Puspategan 8 yang tidak berjalan sesuai dengan PP 23 2015 tentang pengelolaan keuangan BLU. Antara lain ini Pak ya, permasalahan penganggaran. Perencanaan penganggaran tidak dikelola dengan baik, mindset dan pelakuan tidak ada, beda dengan satker biasa. 2. Permasalahan tata kelola. Pejabat perbendaharaan PPSM berasal dari BLU, belum ada SPI, SOP. 3. Tidak diterapkan remunerasi. 4. PMK tarif sudah tidak memadai, namun tidak diajukan perubahan ke Kementerian Keuangan. Betul Pak ya? Betul. Ini Bapak ikut ketika itu turun langsung Pak, monitoring dan evaluasi Pak?
Itu saya sebagai PST mungkin saya cuma dimintain pertimbangan ya, karena waktu itu saya belum menjadi pembinanya Pategan, tetapi saya menjadi regulator. Jadi saya beda ruang lah, saya disubdit peraturannya. Ya. Nah, oke Pak, baik. Tapi Bapak mengetahui ini dari data yang ada Pak ya? Ya. Data di bidang Bapak. Baik, ini menarik di poin B-nya Pak. Sesuai instruksi Presiden, Impres 6 2012 yang mengatur layanan hasil pengendalian jauh untuk KL. Kementerian Lembaga, TNI Polri, dan Pemda dikenakan tarif 0. Hal ini berpengaruh secara signifikan mengurangi pendapatan BLU. Tadi kan BLU bisa menarik tarif dari masyarakat Pak ya. Ini memang betul Pak. Dengan dikeluarkannya Impres 6 2012 tentang layanan hasil pengendalian jauh jadi 0 Pak tarifnya Pak. Ya, jadi yang kita pahami seperti itu. Karena kita nggak berani lagi ngeluarin tarif. Beberapa hal yang tidak mayoritas dari atau bagian besar dari tarifnya atau layanan Puspategan itu, ya saya katakan bagian besar mungkin karena mungkin boleh jadi ada yang lain-lain yang masih tetap diterima ya. Bagian besarnya itu sudah oleh menurut dengan Impres itu dikatakan tidak bertarif, artinya sudah menjadi kewajiban negara gitu kan. Nah itu kita bilang udah nggak bisa punya PNBP lagi. Itu salah satu pertimbangan kita untuk ya udah nggak usah jadi BLU aja. Gitu. Iya baik. Ya karena memang jadi maksudnya jika akan meminta data ke Puspategan dari instansi pemerintah yang dari KL, TNI, Polri, bisa dikasih gratis gitu Pak? Kami memahaminya seperti itu ya, sejak 6 tahun 2012, sejak 2012 ke sini Pak ya? Iya. Baik, selanjutnya ini di poin C-nya, menindaklanjuti hasil Monet Direktorat PPK 8 melakukan evaluasi atas kondisi dan kinerja BLU Puspategan. Berdasarkan evaluasi tersebut, Kepala 8 mengusulkan pencabutan penerapan PPK BLU pada Puspategan ke Kementerian Keuangan karena sudah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagai BLU. Baik, ini kalau soal nomor pencabutannya Pak, Bapak terangkan di BAP nomor 8 ini Pak, 8 yang awal, ini status BLU dicabut dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 431 MK.05 2017 tanggal 9 Juni 2017. Betul. Begitu Pak? Betul. Benar Pak ya? Dilanjutkan yang ini. Dikit aja. Ahli, ya. Saya ke fleksibilitas saja nih. Iya, Pak. Mohon pencerahannya. Fleksibilitas BLU itu apakah hanya terhadap anggaran yang dikelolanya APBN maupun PNBP? Iya. Gitu ya. Nah sekarang berlaku tidak fleksibilitas itu terhadap anggaran yang dimiliki oleh lembaga pemerintah non kementerian yang lain? Ya. Melalui misalnya ada perjanjian, ya. Masih berlaku nggak fleksibilitas atau tunduk pada Perpres atau pengadaan barang jasa pada umumnya? Maksudnya yang berlaku adalah bagi BLU, ya. Bagi yang bukan BLU tentu tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi tapi ketika kita berperikatan melakukan perjanjian antara BLU dengan siapapun dia, ya kan, ketika itu nanti akan ada penerimaan ke kita, ini kan dianggap sebagai PNBP. Nah itulah yang ada fleksibilitas di situ. Ketika terhadap PNBP-nya ini bukan dari yang ke sini. Jadi fleksibilitas itu diberikan kepada uang yang ada di kita, uang yang ada dari BLU. Ya. Ini kami sengaja akan ilustrasikan. Namanya lembaga pemerintah non bukan BLU ya. Ya. Walaupun dalam perkara ini sama-sama tahu big lah ya. Melakukan kerjasama swakelola sifatnya. Ya. Dengan Puspategan 8. Ya. Selaku BLU. Ya. Anggaran punya big. Ya. Pengguna anggaran ada di big. Ya. KPA ada di big. PPHP ada di big. Ya. Semua rencana-rencana ada di big. Kebutuhan barang jenis apapun ada di big. Ya. Lalu kerjasamakan swakelola dengan BLU Puspategan. Ya. Berlaku tidak fleksibilitas itu? Yang diperjanjikan berlaku Pak. Ya? Berlaku bagi BLU. Karena yang dikeluarkan oleh BIK tadi menjadi PNBP-nya bagi si BLU Pak. Nah itu berlaku fleksibilitasnya. Berlaku. Iya. Kan belum jadi itu. Maksudnya kalau PNBP udah real. Ya. Itu pendapatan BLU. Ini dalam tata caranya, kan tadi fleksibilitas itu ya kami tangkap ya. Iya Pak. Ada sedikit atau sebagian atau seluruhnya
Ya. tidak tutup pada pengadaan barang jasa pada umumnya, pemerintah, dalam prosesnya. Ingin kami tanya itu, sebelum ada uang masuk menjadi PNBP, itu masuk ada fleksibilitas nggak di sana? Kalau bagi BLU-nya fleksibilitas Pak, tapi dari BIK ke BLU itu nggak ada fleksibilitas, dia harus mengikuti ketentuan. Makanya ketika dia mengikuti swakelola, dia tetap mengikuti peraturan PBJ. Dia nggak mengikuti yang PMK 08. Kalau begitu ikut PBJ. Ya. Terkait dengan swakelola di PBJ diatur nih. Iya Pak. Ada di bab 5 swakelola. Betul Bapak. Termasuk hal yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. Betul Bapak. Pelaksana swakelola harus mampu mengerjakan pekerjaan. Iya Pak. Ini asas norma. Betul. Ya. Pertanyaannya, jika BLU ini yang jadi pelaksana swakelola tidak mampu mengerjakan sendiri, apa yang dipekerjakan dengan BIK tidak mampu dia kerjakan sendiri, tapi harus meng-hire pihak lain, baru sampai luar negeri. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk fleksibilitas? Yang saya pahami tentu bukan fleksibilitas yang seperti itu Pak. Bukan. Karena mohon maaf. Lanjut. Ya, karena kan yang dibahas tadi tentang PBJ-nya Pak. Kalau PBJ mungkin lebih tepat ditanyakan ke LKPP ya, teman-teman LKPP. Jadi bukan di luar kemampuan saya. Ya Pak. Jadi mumpung saudara ada ahli BLU di sini. Ingin kami gali keahlian saudara. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kami ini. Terima kasih Bapak. Jadi bukan, tidak fleksibilitas. Terkait dengan PNBP sekarang, itu kan ada proses. Sekarang menjelang pembayaran menjadi PNBP untuk BLU itu. Apakah bisa serta-merta bisa langsung digunakan oleh BLU itu? Sepengetahuan saya harus ada izin juga dari Kementerian Keuangan kalau ingin digunakan lagi. Enggak Pak, kalau yang di BLU-nya enggak Pak. Untuk BLU. Kalau di BLU enggak. Kalau BLU ada pengetahuan bisa langsung. Itulah salah satu fleksibilitas selama dia ngikutin tadi Pak, yang RPA yang tadi kita sebutkan, dokumen-dokumen. Jadi DIPA-nya juga ada. Jadi kalau DIPA BLU itu kita sebutkan fleksibel adalah dia tuh nggak kita kasih uang, tapi dia punya peluang untuk dapat uang. Kalau satker biasa, BIK lah, ini contoh yang gampang. Contoh. BIK itu juga nggak kita kasih uang, tapi dengan kita kasih DIPA, dia bisa melakukan perikatan yang nanti Menteri Keuangan, kan DIPA itu sebetulnya janji. Janjinya Menteri Keuangan saya bayarin sebesar ini. Nah, kalau BLU, saya janjikan, boleh kalau Anda punya uang, Anda boleh belanjakan seperti yang Anda di DIPA. Gitu Pak, jadi itu bedanya gitu. Yang di BIK, kita kasih uang, dia nggak nyari uang. Jadi kan kalau struktur di keuangan negara itu begitu. Begitu satuan kerja pemerintah, begitu BIK dapat DIPA, maka Menteri Keuangan menjanjikan, saya akan bayarin apapun yang kalian perjanjikan kalau sesuai dengan DIPA itu. Uangnya nggak kita kasih, kita hanya kasih kalau begitu dibelanjakan. DIPA-nya Pak Tegan, kalian boleh belanja dari uang yang kalian terima, nanti kalian catat di sini, kami bolehkan. Gitu ya, itu Pak. Nah, sekarang kaitannya dengan tanpa kami akan mencari keuntungan. Seandainya keuntungan yang diperoleh luar biasa banyaknya. Dengan asas prinsip ini bagaimana? Kronologisnya nih. Pak. Pertanyaan itu bukan tanpa sebab. Diawali lembaga pemerintahan non kementerian ini ingin mengadakan sesuatu barang jasa yang nyata-nyata menurut Inpresnya tidak punya hak, tidak punya wewenang. Contohlah di Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2012. Penyediaan, penggunaan, pengendalian kualitas, pengolahan dan distribusi data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi. Dijelaskan, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengadakan data satelit penginderaan. Sementara yang BIK ini hanya membuat citra tegak satelit dan lain sebagainya. BIK tidak bisa mengadakan sendiri pengadaan barang jasa. Untuk itulah dia bekerja sama dengan Puspat 38 selaku BLU. Betul ya.
menggunakan swakelola. Ya. Makanya saya tanya, swakelola prinsip umum ada di Perpres PBJ. Ya. Karena kejadiannya 2015, PBJ-nya 54 2010 berikut perubahan-perubahannya. Ya. Ada prinsip direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri. Ya. Dan namanya swakelola, pelaksana swakelola itu harus mampu. Karena sudah swakelola ditunjuk sebagai pelaksana, harus mampu menyediakan. Ya, betul. Nah, ini dalam permasalahan ini pelaksana swakelola tidak mampu, tidak mampu pelaksanaan sendiri, tapi memerlukan pihak ketiga lah. Ada yang namanya reseller, ada vendor. Bisa langsung pertanyaannya. Oke, kami akan tanyakan dari sisi fleksibilitas ini dan dari sisi mengutamakan mencari keuntungan. Boleh tidak mendapatkan diskon ya, PLU, diskon dari pihak ketiga. Sementara di perjanjian awalnya dengan BIK tidak ada diperjanjikan diskon. Diskonnya banyak, 20%. Boleh tidak menurut ahli? Mohon izin Pak, pokoknya. mohon izin, saya rasa pertanyaannya bukan soal fleksibilitas BLU Pak, tapi itu lebih pada proses pengadaan barang dan jasa yang tadi, yang Bapak ajukan tadi proses swakelola. Saya rasa bukan keahlian saya Pak. Silakan dijawab satu-satu aja dulu dari swakelola. Kalau BLU bisa Pak, bahkan BLU itu boleh juga memberi diskon. Itu kalau BLU mengadakan, kalau BLU, maaf, ketika BLU beli maupun ketika BLU jual, dua-duanya dimungkinkan untuk dapat diskon, Pak. Saya tidak bicara soal proses pengadaan barang dan jasanya, tapi BLU itu dimungkinkan. Baik. Bukankah diskon merupakan milik negara, hak negara? Iya, Pak. Yang diterima BLU kan menjadi milik negara juga, Pak. Tentu ada tata cara keadministrasian, tidak langsung. Apalagi kalau diperjanjikan sebelumnya, boleh tidak ada diskon? Para pihak ini, pengadaan, pejabat pengadaan. Ya, mohon izin Pak, kalau soal terkait dengan proses pengadaan yang Bapak tanyakan, saya rasa kita tidak jadi fleksibilitasnya BLU Pak. Tapi kalau yang ditanyakan apakah BLU dalam memberikan layanan atau membeli barang, ya kan? Dia boleh dapat diskon, dua-duanya bisa Pak. Ya. Walaupun itu seperti seolah-olah sebagai perantara ini, modalnya dari BIK. BLU punya keuntungan yang besar dengan pihak ketiga, keuntungannya dari diskon. Lalu BLU tidak memberikan ke BIK, jadi milik BLU seluruhnya sebagai PNBP begitu. Padahal pekerjaan pokoknya kan dengan BIK. Iya Pak, jadi begini, kalau dikaitkan dengan seperti itu, tentu mungkin pendapatnya adalah terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Tapi terkait dengan penerimaan negara, ketika uang itu diterima oleh Puspategan, itu adalah uang negara. Kemudian Menteri Keuangan bisa saja memerintahkan, Menteri Keuangan bisa saja memerintahkan kepada BLU bahwa ini disetor ke kas negara. Tidak pun disetor ke kas negara, sebetulnya itu uang itu akan dipakai untuk memberikan layanan. Itu salah satu bentuk fleksibilitasnya Pak. Tapi dalam konteks saya sekali lagi mengatakan konteks penerimaan dan belanja APBN di BLU itu Pak. Itu normatifnya. Iya Pak. Ini perkara ini kami akan mengungkap bahwa diskon itu memang sudah diperjanjikan sebelumnya dengan BIK. Akan ada diskon dan itu akan dibagi-bagikan kepada para pegawai yang sudah capek mengerjakan ini. Ini fakta yang tidak perlu ahli tanggapi ya. Kami akan tanya mengenai pendapat ahli. Dan di Perpres 54 juga ada larangan para pihak itu untuk menerima, menjanjikan rabat diskon ya. Nah, itu. Di BLU ada nggak larangan itu? Di BLU adakah larangan rabat gitu Pak ya? Nah, saya contohkan gini lah, di pasal 6 ya, etika pengadaan ya, di Perpres 54 yang berlaku umum. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus memenuhi etika sebagai berikut, antara lain langsung ke poin H.
tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rapat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Adakah aturan internal yang tadi ada pengecualian BLU? Ya, tidak Pak. Jadi kalau di sini saya berpendapat bahwa ketentuan yang Bapak bacakan tadi tetap berlaku bagi BLU. Bahkan ketika BLU bikin aturan bertentangan dengan itu pun, dia tidak sesuai dengan PMK 8 yang kita susun Pak. Tidak. Artinya, itu fleksibilitasnya. Kalaupun ada aturan internal yang disusun oleh BLU, prinsip-prinsip dasar pengadaan harus mengacu kepada Perpres itu, betul, barang jasa. Betul Pak. Begitu. Iya Pak. Baca cukup. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Pak Cabani. Ya. Ya, terkait papan. Ya. Pak Cabani, saudara ahli, apakah BLU itu satu lembaga pemerintah masih termasuk dalam lingkup keuangan negara, Pak? Iya. Terus apakah saldo uang di dalam rekening BLU pemerintah merupakan bagian dari saldo uang negara, Pak? Iya. Dan apakah seluruh aset dalam BLU pemerintah menjadi milik negara, Pak? Iya. Dan bila ada uang keluar dari lembaga pemerintah masuk dalam salah satu BLU lembaga pemerintah, maka secara keuangan negara, bukankah tidak ada kekurangan keuangan negara, Pak? Karena sesama lembaga pemerintah. Iya. Ya. Nah, Pak, terkait ini, Pak, apakah segala penerimaan pengeluaran BLU pemerintah harus mengikuti peraturan yang keluar dari pemerintah, Pak? Mohon izin, pertanyaannya kurang. Ya, ini Pak, maksud saya, karena BLU ini pemerintah, makanya dia harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, gitu Pak. Betul. Ya. Nah, apakah setiap pemerintahan, penerimaan dan pengeluaran BLU ini diaudit oleh BPK RI, Pak? Iya. Dan apakah BLU ini berhak memperoleh penghasilan sesuai tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan, Pak? Iya. Dan apakah BLU ini tidak boleh melakukan pembayaran atau pengeluaran tanpa persetujuan Menteri Keuangan, Pak? Bukan tanpa persetujuan Menteri Keuangan ya. Kan itu sudah dituangkan dalam DIPA. Sesuai DIPA ya, Pak ya? Iya. Ya. Ya, baik Pak. Nah, pertanyaan saya Pak berikutnya. Nah, Bapak dalam case ini Bapak diberikan laporan BPKP atau tidak, Pak? Tidak. Tidak ya, hanya ini aja Pak ya? Ya. Baik, saya tanya Pak. Nah, artinya kalau BLU ini Puspategan bekerja sama swakelola dengan BIG menggunakan tarif pemerintah, Pak. Ya. Apakah itu sudah wajibnya, Pak? Ketika BIG bekerja sama dengan Puspategan. Ya, mengikuti. Puspategan. Ya, dia kan sebagai pelaksana swakelola, Pak. Ya. Dia menyediakan barang, Pak. Ya. Dia mengenakan tarif PMK, Pak. Itu udah sepatutnya atau apakah itu harga maksimum, Pak? Ya, jika memang ada di PMK, dia mengikuti PMK. Ya. Boleh enggak dia di bawah tarif itu, Pak, dia mengenakan, Pak? Saya kok sepertinya nggak bisa kalau dia di bawah tarif ya. Yang enggak, itu kan tarif maksimum, Pak. Kebetulan di dalam Oh iya. Ya. Maaf, Ya. saya luruskan jawabannya. Ya, ya. Ada beberapa tarif kita itu yang menyebutkan ad valorem, ya. Apa dia persentase atau pakai rentang, ada yang memang fix di situ. Ya. Mohon izin ya. Nah, dalam transaksi kerjasama ini, Pak, setelah kerjasama, BLU 8 ini memperoleh diskon, Pak. Ya. Nah, dia diskon, dia simpan di dalam rekening BLU, Pak. Ya. Apakah itu masih bagian dari keuangan negara, Pak? Ya. Nah, kemudian dia membayar kepada swastanya, Pak, di bawah tarif itu, Pak. Di bawah tarif yang maksimal tadi, Pak. Ya. Ya. Bukankah itu menjadi suatu keuntungan negara, Pak? Yang harusnya dia membayar 16, Pak. Ya. Tapi karena swasta memberi diskon, dia cukup membayar 12, Pak. Dan dia simpan di rekening BLU, Pak. Ya.
itu bukankah suatu penghematan, Pak? Saya tidak bisa jawab ya itu penghematan atau tidak, karena saya nggak tahu persis transaksinya. Oke, baik Pak. Ya. Ya. Artinya itu adalah tersimpan di dalam rekening negara, Pak ya? Betul. Bukankah kerugian negara itu dianggap kerugian negara definisinya adalah uang keluar, ya Pak ya, di luar ruang lingkup pemerintah ya Pak ya, yang sudah ke swasta Pak? Mungkin definisi keuangan negara ada sendiri ya, bukan soal uang keluar atau uang masuk, tetapi berkurangnya aset pemerintah. Ya, aset pemerintah Pak ya, yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum ya. Ya baik Pak. Nah pernyataan saya Pak, jadi di sini Pak kebetulan dalam case ini ya Pak ya, 8 ini kan seperti saya teruskan tadi pertanyaan rekan JPU Pak, 8 ini memiliki sebagai pelaksana swakelola karena dia sesuai undang-undang antariksa, dia sebagai 8 yang berwenang Pak mengadakan, ya Pak ya. Nah dalam pengadaan ini dia datanya kurang Pak, atau mungkin harus beli dari vendor Pak. Iya. Ya. Nah sesuai kewenangan BLU Pak, kewenangan BLU yang diberikan nomor 8 tahun 2006 Pak ya. Iya. Di dalam pasal 6 Pak, di situ nomor 2 Pak ya, bahwa fasilitas fleksibilitas itu sebagai bulan 8 ini belum penuh Pak, belum penuh. Iya. Diberikan fleksibilitas pengadaan yang sumber dananya saya bacakan yang C Pak, hasil kerjasama BLU Pak. Iya. Nah, kan dia kan BLU-nya kan kerjasama dengan BIG Pak, yaitu pengelola. Iya. Nah, berarti dana itu ternyata itu ada fleksibilitas kan Pak? Yang fleksibilitas ketika BLU belanja ya. Kalau yang antara BIG dengan Puspa Tegan itu tidak ada fleksibilitas, dia ngikutin PBJ tadi. Iya, tapi BLU-nya karena dia BLU penuh, dia punya fleksibilitas kan Pak? Iya. Iya, ya, baik Pak. Ya. Nah, terkait dengan itu Pak, nah pemimpin BLU ini kan menetapkan Pak, dia menetapkan SK Pak, peraturan. Iya. Nah, izin yang mulia mau menunjukkan Pak, penetapan penetapan sebagai BLU ya Pak ya. Itu Menteri Keuangan. Ya, Pak. Menteri Keuangan yang menetapkan Pusat Tegan ya. Kemudian kepala BLU-nya membuat seperti ini Pak, membuat sebagai macam keputusan kepala Puspa Tegan mengenai pengadaan barang jasa Pak, ini Pak. Ya. Kepala BLU Pak ya. Ya. Nah di sini kan kepala BLU membuat suatu penetapan Pak. Ya. Saya bacakan yang nomor ini Pak, nomor kedua. Nomor kedua itu dia mengutip yang tadi saya bacakan Pak. Nah yang ketiga dia mengatakan Pak, untuk efektivitas dan efisiensi pengadaan barang jasa bagi penyedia jasa yang telah dimiliki perjanjian dengan Puspa Tegan BLU dapat ditunjuk langsung dan sesuai dengan perjanjian. Nah itu boleh nggak Pak? Kepala BLU menetapkan seperti itu Pak? Itu karena badannya sepenggal ya. Sebetulnya di situ ada proses mengapa harus menetapkan. Jadi menetapkan pilihan itu bukan hanya karena untuk efektivitas, tapi yang menjadikan dia efektif, efisien dan sebagainya itu adalah proses. Jadi ketika kita mengatakan efektif, terus kemudian menunjuk, itu saya belum bisa memberi pendapat di situ. Bisa memberi pendapat Pak ya? Ya. Baik Pak. Ya mungkin nanti tetap di pengadaannya Pak ya, paling enggak itu ada itu. Nah selanjutnya mungkin diteruskan oleh rekan saya Pak. Baik, terima kasih saksi ahli BLU ya Pak Saibani. Saya selaku kuasa hukumnya Pak MM ada beberapa pertanyaan untuk menyempurnakan. Pertama, tadi ahli menyatakan bahwa kalau tidak diberikan kewenangan BLU maka tidak bisa maksimal satu instansi pemerintah itu kan. Nah, yang tidak bisa maksimal itu apanya gitu? Sehingga dia harus diberikan BLU statusnya. Ya. Bisa dijelaskan? Ya, jadi misalnya suatu instansi pemerintah ketika memberikan layanan, kalau kita, makanya ini kalau dari konteks keuangan negara, yang boleh pegang uang itu kan Menteri Keuangan. Ya. Kalau kita memberikan layanan, tapi uang yang kita terima dari layanan itu harus kita setor di kas negara dulu. Kemudian kita baru bisa menggunakan belanja ini yang kita terima ini dengan format
DIPA dan sebagainya. Jadi format APBN yang harus kita ikutin. Kita bisa bayangkan ketika dia tidak punya fleksibilitas. Jadi kalau, mohon maaf kalau saya menggunakan contoh yang paling gampang itu rumah sakit, karena kita semua tahu, kita bisa membayangkan kalau semua penerimaannya di setor kas negara dulu, kalau mau belanja, nunggu lihat yang ada di DIPA dan sebagainya, minta dulu ke KPPN, ya kalau ada hal-hal yang mendadak harus diganti, dia proses dulu nih pencairan dari APBN. Itu salah satu contohnya. Jadi, apakah fleksibilitas itu artinya, apakah fleksibilitas itu mempercepat proses mempercepat atau memangkas proses prosedural anggaran itu supaya bisa cepat dia eksekusinya itu. Dalam konteks yang saya ceritakan tadi ya, kan terpangkas itu, tidak harus setor kas negara kan, ya. Dia cukup terima uang, dia simpan di kasnya, kemudian dia berikan apa yang digunakan untuk memberikan layanan, kemudian dia laporkan. Baik. Dalam konteks itu, ya. Baik. Kemudian ahli berdasarkan pengalaman ahli selama ini, itu ada berapa sih sebenarnya jumlah BLU yang ada di kementerian lembaga ini? Pengetahuan ahli. Sampai sekarang itu kita sudah mencatatkan 240-an. BLU yang ada di instansi pemerintah pusat. Pemerintah pusat? Ya, kalau di daerah mungkin more or less ya 500-an. BLUD atau apa? BLUD itu, Pak. Berarti 500-an ya, totalnya? Iya. Dan BLUD, bukan. BLUD saja itu sekitar 500-an. Karena kan pemerintah daerah aja ada sekitar 400-an kan? Ya. Nah, hampir setiap pemerintah daerah itu mereka membentuk BLU, khususnya BLU rumah sakit daerah, RSUD itu rata-rata BLU. Ya. Jadi mungkin lebih kali 500. Ya. Dan dari demikian banyaknya BLU dan BLUD ini berdasarkan pengetahuan ahli, itu mereka menyetorkan pendapatan ya PNBP kepada kas negara itu berapa gitu? Apakah besar atau kecil atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Sebenarnya kalau kita bicara besar relatif ya, tetapi beberapa BLU itu menyetorkan kepada kas negara. Seperti saya ngambil contoh yang signifikan, kita punya BLU Kemayoran, GBK itu mereka setor kepada negara. Berarti ada ya pendapatan yang didapat dari BLU ya? Ada yang relatif banyak ya. Kemudian khusus untuk misalnya satu BLU yang ada tarif layanan. Ya. Nah, tarif layanan yang diterapkan oleh satu BLU ini, apakah harus persetujuan Menteri Keuangan atau hanya sebatas pimpinan BLU itu aja? Kalau tarif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ya. Kemudian dalam menyusun komponen tarif layanan, misalnya kita sebut saja BLU A itu menerapkan tarif layanan Rp100.000. Ya. Nah, dari tarif layanan Rp100.000 itu di dalam itu komponennya apa-apa saja yang membentuk tarif Rp100.000 itu? Bisa saya jelaskan? Ya, itu di proses penetapan ya. Di proses penetapan kita proses bersama, kita tracing itu. Sebetulnya dia ingin mengatakan, kami punya layanan A, kami minta ini ditarifin 100.000 karena dia trace itu berapa biaya. Makanya kita mengedepankan akuntansi biaya. Seberapa besar dia? Jadi ada yang kita tetapkan seperti itu, maka ada kebijakan kita bersama-sama. Apakah tarif yang diberikan itu justru di bawah biaya? Di bawah biaya yang dikeluarkan. Ada yang sama persis dengan biaya, ada yang lebih besar daripada biaya. Apakah tarif layanan yang ditetapkan oleh satu BLU itu sudah memperhitungkan misalnya overhead cost, kemudian margin profit, dan lainnya? Idealnya begitu. Idealnya seperti itu ya. Berarti tarif layanan itu memperhitungkan itu ya. Ya. Nah, kemudian tadi misalnya saksi ahli menyatakan kalau fleksibilitas itu bisa diterapkan pada saat BLU belanja barang atau beli barang gitu kan. Ya. Nah, ketika dia belanja atau beli barang kepada pihak ketiga dan memperoleh misalnya diskon dari proses pembelian barang itu atau penjualan barang, itu termasuk pendapatan BLU atau tidak? Kalau diskon bukan pendapatan ya, belum jadi diberikan kok. Kalau saya punya uang 100.000, kalau price listnya 100.000, tapi diskon 30 kan saya bayarnya tetap 70. Ya. Saya nggak dapat pendapatan 30 dong, cuman uang saya nggak berkurang. Gitu. Tidak berkurang ya. Pertanyaan saya seperti ini, apabila tarif layanan di suatu BLU itu Rp100.000, ya. Nah kemudian dia mendapatkan diskon 30%,
dia hanya bayar 70.000. Nah, 30.000 rupiah ini apakah pendapatan BLU sebagai keuntungannya atau tidak? Kalau tarif BLU terima dong. Iya, BLU terima. BLU terima dong. Kalau tarifnya BLU 100.000, orang bayar ke BLU 100.000, ya terima dong. Iya. Ya kan? Maksudnya gimana nih? Nah, kalau diskon kan kita keluar itu. Kalau diskon cash in ya, kan BLU itu boleh tuh. Misalnya kayak saya kasih contoh misalnya Gelora Bung Karno, kita bikin aturan itu beberapa lembaga memang dibolehkan dapat diskon sewa lapangan, misalnya PSSI karena ini untuk kepentingan negara dia bayar diskon. Beda dengan kalau swasta tuh mau pinjam lapangan. Nah itu konteksnya kan orang yang bayar ke BLU. Ini yang mana nih? Nah ini singkatnya saya ingin sampaikan gini kepada ahli ya, bahwa ini ada BLUA. Ya. Tarif layanannya 100.000 berdasarkan Menteri Keuangan. Ya. Nah begitu dia melakukan pembelian barang, ya, jasa, ya, dia memperoleh diskon, misalnya 30%, berarti 30.000 rupiah. Ya. Nah, dari tarif layanan dasar dia itu. Ya. Nah, dari tarif layanan dasar dia. Nah, kemudian 30% itu disimpan di rekening BLU itu gitu. Apakah itu merupakan kerugian negara atau tidak? Yang ya. Iya, saya terus terang belum bisa menjawab pertanyaan ini, Pak. Lanjut. Nah, kemudian di BAP saksi ahli itu kan disebutkan di nomor 20. Di nomor 20 itu kan saya bacakan ya. Ya. Jawabannya PMK 08 PMK 02/2006 menjelaskan bahwa syarat suatu BLU dapat menggunakan fleksibilitas dalam pengadaan jasa satu sumber dana berasal dari PNBP BLU. Ya. Nah, bisa saksi ahli jelaskan tidak? Sumber dana dari PNBP BLU ini yang bagaimana? Ya. Apakah dia misalnya sudah menjadi PNBP BLU baru bisa digunakan untuk fleksibilitas, atau dari instansi lain yang menggunakan layanan itu dia tetap juga bisa menggunakan fleksibilitas itu? Ya. Mana ini yang benar? Yang benar adalah ketika itu memang akan jadi penerimaan, itu akan jadi penerimaannya, tapi penerimaan ini tidak didapatkan dari rupiah murni. Makanya kalau kita menjelaskan PNBP, kita harus hadapkan yang penerimaan RM seperti apa. Gampangnya begitu. Ya. Kalau RM kan saya dapat uang dari KPPN nih. Seperti BIK itu dapat uang dari KPPN itu. Nah ini kalau dia dicatatkan nanti akan dicatatkan di dalam menjadi penerimaannya, karena nanti ini ada proses akuntansinya lebih lanjut, tidak berhenti di situ. Gitu. Ya, berarti jawaban ahli di BAP nomor 20 ini yang nomor 1, berarti bukan hanya sumber dana yang berasal dari PNBP BLU ya, tapi yang berpotensi untuk sebagai penerimaan BLU gitu. Ya. Ya, ini. Ya, silakan. Ya, dikatakan PNBP, makanya tadi saya katakan, apakah kita bicara berbasis kas atau berbasis accrual, gitu loh. Kalau berbasis kas itu memang ada uangnya masuk. Tetapi kadang perjanjian itu kan tidak berbasis kas, tidak berbasis uang dibayar. Dia berbasis pada layanan, gitu loh. Nah, kalau berbasis pada layanan bisa tidak menerapkan fleksibilitas? Ya itu yang nanti akan dicatat dia sebagai PNBP-nya, maka kita sebut PNBP. Tapi bisa ya? Iya. Kemudian BAP nomor 22. BAP nomor 22 saya mau konfirmasi ini kepada saksi ahli di dalam ahli ya. 22 dapat paragraf terakhir aja. Yang kedua tadi bahwa untuk pelayanan secara swakelola oleh BLU kepada instansi pemerintah lain sampai tahun 2015 belum ada regulasi yang mengatur hal itu. Bisa ahli jelaskan ini? Ya. Sudah terang-terangan tadi? Sudah. Tidak mengatur yang BLU maksudnya. Saya batasi Pak, mungkin tambahannya adalah yang tidak diatur khusus BLU. Jadi kalau di luar BLU di luar keahlian saya. Ya. Berarti kalau tidak diatur, misal seandainya terjadi ada satu instansi pemerintah berstatus sebagai BLU, kemudian melaksanakan perjanjian kerjasama soal kelola dengan instansi pemerintah lain, ya. Itu apakah tunduk? Apakah bisa menerapkan fleksibilitas sesuai dengan PP 23/2015 atau tidak? Dia tidak mengikuti fleksibilitas. Kalau belum kita atur, berarti dia belum punya fleksibilitas itu. Harus diikuti ketentuan umum yang mana? Ketentuan yang berlaku untuk semua instansi. Jadi dia sebagai instansi pemerintah. Ya.
Selanjutnya, apakah ada praktek sepanjang pengetahuan ahli selama ini, apakah ada praktek di lembaga lain yang sudah berstatus sebagai BLU, ya, sebagai BLU penuh, itu memiliki satu peraturan dia, memiliki satu peraturan lembaga atau satu peraturan kementerian bahwa untuk setiap proses layanan yang berasal dari luar instansi pemerintah itu atau BLU itu, dia harus ditangani atau harus dikelola oleh BLU itu gitu. Membuat satu peraturan lembaga atau satu peraturan kementerian, satu peraturan daerah. Bisa saksi jelaskan tentang itu? Ahli jelaskan. Saya belum menemukan yang seperti itu. Yang BLU membuat aturan khusus ketika kerjasama dengan yang lain, itu saya belum menemukan dia mengatur yang seperti itu. Bukan aturan khusus, Pak. Saya ulang ya. Ini ada satu lembaga instansi pemerintah yang berstatus BLU. Yang kemudian di bawah status BLU itu kan ada instansi pemerintah induknya dia di atasnya. Membuat satu peraturan menteri atau peraturan lembaga atau peraturan daerah bahwa untuk pengadaan ataupun mengakses jasa layanan kepada lembaga itu harus melalui BLU-nya gitu atau BLUD-nya gitu. Pengetahuan saya belum ada. Belum ada ya? Satu lagi melihat ketinggalan. Pak Saudara ahli, saya mau nanyakan nih. Terkait dengan 8 tadi BLU Pak, saya penasaran nih Pak. Nah kalau BLU itu memperoleh pendapatan Pak dari pemberian diskon tadi Pak, yang dari swasta Pak, ya dari penyedia ya Pak ya. Diskon itu disimpannya di rekening BLU Pak. Itu rekening, itu kerugian atau bukan Pak? Diskon dihadapkan dengan kerugian. Maksudnya bagi BLU itu ya? Ya, bagi BLU tentu tidak. Kalau dia kan tidak ya, uang tidak keluar dari mereka. Ya, tidak keluar kan Pak? Berarti bukan Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Yang lainnya silakan. Kita aja mulia. Selamat siang Pak Syabini. Ya, selamat siang. Saya hanya ada sedikit pertanyaan Pak. Yang pertama mengenai, Bapak kan di BAP menyatakan bahwa 2020 itu bahwa pasal 14 PP 23 2005 menyebutkan bahwa BLU memperoleh pendapatan dari sumber dana rupiah, murni APBN, dan dapat memperoleh pendapatan dari satu adalah hasil kerjasama BLU dengan pihak lain. Siapa Pak ini maksudnya pihak lain Pak di sini Pak? Yang dianggap sebagai pihak lain. Pihak lain yang akan menerima layanannya. Yang akan menerima layanan. Jadi kalau misalnya boleh jadi dengan tadi ya, kalau saya kasih contoh, bisa kalau rumah sakit misalnya mereka kerjasama sama vendor alat ya. Kalau misalnya tadi LPDB yang ditanyakan penuntut umum tadi kerjasamanya tutup dengan perbankan. Berarti pihak lain termasuk instansi pemerintah lain juga termasuk itu? Boleh berarti. Pemerintah berarti termasuk yang boleh BLU mendapatkan pendapatan dari. Iya. Karena mengenai struktur daripada BLU. Di PP 2325 kan disebutkan bahwa BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian, negara, lembaga, dan Pemda. Kemudian ayat 2 disebutkan bahwa BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian, negara, lembaga, Pemda. Iya, betul. Ahli. Ya kan? Ya, betul. Apakah BLU, saya ambil contoh lah, kan? Jaksa juga ambil contoh pesawat 38. Ya kan? Ketika pesawat 38, itu kan berada di bawah 8, ya kan? Apakah boleh ketika dia memberikan pelayanan kepada masyarakat itu bekerja sama dengan unit lain di 8? Unit lain di 8? Ya. Bekerja sama? Kerjasama, minta tolong, misalnya karena dalam upaya menghasilkan layanan yang terbaik ya? Bisa? Bisa, berarti boleh ya? Boleh. Ini mengenai kalau seandainya layanan yang diberikan oleh BLU itu sudah ditetapkan tarifnya, tarif PMK-nya nih Pak, ya kan? Ya. Apakah boleh BLU menerapkan tarif di bawah PMK kalau sudah ditetapkan tarifnya? Tergantung PMK-nya Pak. Jadi ada beberapa tarif yang bisa, ada yang enggak. Tergantung bunyinya. Sebutkan angkanya fix. Fix sekian. Jadi harus ngikutin itu. Harus ikutin. Jadi makanya saya katakan kita harus baca PMK-nya, gitu Pak. Kalau fix itu harus ikutin ya Pak. Ya. Oke. Seandainya tidak diikutin, apa akibatnya Pak? Seandainya ini memberikan layanan pada publik, angkanya PMK bilang 10.000 rupiah,
tapi ternyata BLU nggak kasih 10.000, cuman ngecas 8.000. Ya. Apa akibatnya, Pak? Ya, saya nggak bisa jawab itu. Karena akibatnya itu macam-macam ya. Iya, tapi harusnya harus diikutin ya, Pak ya. Ya. Siap, makasih Pak Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Pada ahli. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalau BLU itu dapat melakukan kerjasama dengan lembaga atau kementerian lain ya. Pengadaan barang. Dan jika ternyata BLU tersebut tidak memiliki barang, apakah BLU tersebut berhak untuk mengadakan barang dari pihak lain atau vendor lain? Nah, pertanyaannya kurang jelas nih. Jadi begini, misalkan ya, ada lembaga tadi dari penuntut umum sudah jelaskan ada BIK dan 8 ya, 8 untuk pengadaan suatu barang yang secara undang-undang itu adalah kewenangannya 8 BLU. Tapi pada saat itu BLU tidak memiliki barang. Nah, kemudian apakah dimungkinkan atau diizinkan secara ketentuan di dalam undang-undang bahwa BLU selanjutnya membeli barang dari pihak ketiga? Saya belum menemukan itu, tetapi karena saya mendengarnya jadi aneh aja gitu loh. Karena kan sama-sama negara. Kalau tadi membeli kemudian beli ke saya terus saya beli lagi, saya rasa bukan itu fungsi BLU, tapi mungkin pertanyaannya bukan itu, tapi saya belum bisa jawab. Ahli. Karena kita itu tidak mungkin melakukan pembelian sendiri karena adanya aturan mengenai undang-undang antariksa. Sehingga yang berhak melakukan pembelian adalah harusnya itu minta pada BLU, minta pada 8, barang itu minta pada 8. Tapi faktanya 8 itu nggak punya barang. Sehingga timbullah namanya ada tadi pengadaan kerjasama swakelola tersebut. Pertanyaan saya, karena pada saat swakelola tersebut 8 atau tidak memiliki barang, sehingga oleh kepala 8 sampaikan bahwa BLU yang akan melakukan penyediaan barang tersebut. Apakah hal tersebut dimungkinkan? Dimungkinkan saja. Tapi belum barang tadi ya, saya terus terang belum dapat semua. Tapi bahwa BLU membeli barang yang kemudian dalam proses memberikan layanan itu ya, karena nggak mungkin BLU itu menghasilkan semuanya. Tapi kalau saya nggak mengatakan konteks ini ya. Kemudian tadi saudara sampaikan bahwa barang itu harusnya BLU memberikan barang kepada lembaga atau kementerian dengan 0 rupiah ya. Kalau tidak harus. Saudara ahli jelaskan bahwa BLU itu menyiapkan barang. Sepanjang itu dimiliki tentunya dengan 0 rupiah. Kita sama-sama tahu ya. Tapi kan sekarang kan permasalahannya adalah yang tadi disampaikan oleh teman dari penuntut umum bahwa ini itu tidak mempunyai BLU nggak punya barang sehingga kan apakah harga itu harus sesuai dengan PMK? Ketika BLU menyediakan barang pada apakah harganya itu tunduk pada PMK sesuai dengan PMK? Saya tidak masuk di barang, tapi jika layanannya itu ada di PMK, maka dia harus tunduk pada PMK. Terima kasih. Jadi jika layanannya tersebut ada di dalam daftar PMK, maka harusnya harus tunduk pada PMK ya. Nanti, ketika tadi silapan atau BLU tadi, karena tidak punya barang, dia membeli barang. Tadi sudah ahli sudah sampaikan juga bahwa misalkan nih, PMK katakanlah misalkan 100, kemudian dia dapat diskon 70, jadi ada sisa 30 dong. Kemudian uang itu kan tadi yang dikeluarkan bukan 100 tapi 30. 30-nya itu kan belum dikeluarkan oleh rekeningnya BLU. Pada saat tertentu atau kalau BLU itu merencanakan untuk melakukan pengeluaran uang, apakah harus mendapatkan persetujuan? Yang mana? Jadi gini, dalam hal BLU mengeluarkan uang untuk keperluan apapun, apakah BLU itu bisa dengan leluasa mengeluarkan uang sendiri? Atau harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan? Karena kalau kita lihat
laporan keuangan kan konsolidasi ya, consolidated. Nah, apakah dia punya kekuasaan untuk mengeluarkan uang? Iya, dia punya mengeluarkan uang sepanjang ada di dalam dokumen-dokumen perencanaannya. Di dalam RDA, dalam dokumen-dokumen perencanaan. Iya. Kalau dalam dokumen perencanaan belum masuk, dia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan uang. Iya, tidak bisa. Benar ya? Iya. Saya cukup, Yang Mulia. Cukup. Baik. Terdakwa Lisa, ada yang mau ditanyakan kepada ahli? Cukup, Yang Mulia. Terdakwa Priyadi? Cukup, Yang Mulia. Terdakwa Muhammad Muklis? Ada sedikit, Yang Mulia. Silakan. Jadi Bapak ahli menyatakan bahwa apakah benar BLU boleh kerjasama dengan vendor untuk memberikan layanan sebagaimana terjadi pada rumah sakit? Ya, betul. Kemudian yang kedua, apa benar dalam ketentuan pengadaan barang BLU dilakukan pengaturan kembali melalui PMK nomor 8 tahun 2006 dengan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah pada BLU dengan sumber dananya dari PNBP maupun APBN. Apakah benar pernyataan nomor BAP nomor 13? Saya nggak jelas ya. Nomor 13 BAP nomor 13 sesuai dengan ketentuan PMK nomor 8 tahun 2006. Ya. Bahwa pengaturan diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU yang sumber dananya berasal baik dari PNBP maupun APBN. Kayaknya bukan. Tidak termasuk APBN. Tidak termasuk yang bersumber dari APBN, Pak. Tapi termasuk PNBP ya, Pak ya? Ya, PNBP. Kemudian yang pernyataan berikutnya, apakah benar bahwa sesuai dengan PP 23 nomor 2005 bahwa BLU menerapkan paradigma memwiraswastakan pemerintah dengan pendekatan agensi itu, Pak? Iya, kurang lebih seperti itu, Bapak. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Cukup ya? Siap, Bapak. Ada yang mau ditunjukkan kepada ahli? Tidak. Boleh kembali. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih. Baik, demikian terdakwa, penuntut umum juga penasihat hukum ya. Dua ahli sudah diperiksa. Penuntut umum apakah akan mengajukan ahli lagi atau cukup? Dua orang lagi atau terakhir? Kalau Jumat gimana? Nah, kami tidak bisa bersidang biar Jumat ya. Jumat. Ya, intinya diupayakan dihadirkan pada hari Jumat. Ini ya, minggu Jumat hari tanggal 1 Oktober 2021 ya.
Demikian terdakwa sidang ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan ahli. Ya, terdakwa tetap dalam tahanan, sidang ini selesai dan. Terima kasih, Pak. Jumat. Rebo nggak bisa. Hakimnya nggak bisa Rebo. Recording stop.